Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berada di hari ke-17, penghujung hari ke-17 di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan memberikan kita taufiknya sehingga kita bisa istiqomah sampai terakhir. Hadirin Allah muliakan, kembali bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Dan Nabi SAW punya majlis bersama malaikat Jibril di bulan Ramadan di setiap malam untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Dan kita di hari-hari ini sibuk bersama mushaf kita masing-masing, sibuk membaca dan berusaha mengkhatamkan Al-Quranul Karim sesuai dengan kemampuan dan kondisi kita. Oleh karena itu, di tengah-tengah kita terus berusaha dengan mushaf kita dan kita berusaha mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Ada baiknya di hari-hari ini kita pun juga bersama dengan para ahli Al-Quran yang telah dicatat oleh sejarah bagaimana kehidupan mereka dan bagaimana prestasi mereka dan bagaimana amal serta torehan sejarah yang mereka buat, sehingga kita bukan hanya membaca Al-Quran tapi kita bisa meresapi dan memaknai, sehingga kita bukan hanya membaca tapi kita menjadi ahlul Quran. Dan ahlul Quran adalah ahlullah wa khasatuh, keluarga Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang sangat spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan berbicara tentang ahlul Quran, ada satu nama yang tidak bisa kita lewatkan, bahkan dikatakan dia adalah ahlul Quran terbaik, ahlul Quran terbaik di umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pahala beliau karena interaksinya dengan Al-Quran itu dinobatkan sebagai orang yang mendapatkan pahala terbanyak dari Al-Quranul Karim. Siapa hadirin? Menurut anda siapa? Siapa Al-Quran dengan jumlah pahala terbanyak dari pintu Al-Quranul Karim? Siapa? Bang Latif? Uthman bin Affan. Siapa Ki? Siapa lagi kalau bukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an? Ali bin Abi Thalib, sebagaimana yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani. Ali mengatakan radhiyallahu ta'ala an, rahimallahu Abu Bakar, semoga Allah merahmati Abu Bakar As-Siddiq, kana a'zaman nasi ajran fil Quran, kana a'zaman nasi ajran fil Quran. Beliau adalah manusia yang pahalanya paling banyak dari Al-Quranul Karim. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah ahlul Quran terbaik di umat Rasulullah SAW, tanpa diragukan. Dan ulama juga menjelaskan, bukankah Nabi SAW bersabda, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah, yang menjadi imam untuk sebuah kaum adalah orang yang paling fasih, yang paling bagus bacaannya terhadap Al-Quranul Karim. Pernah dengar hadis tersebut tadi? Yang menjadi imam adalah orang yang paling pandai dalam membaca Al-Quranul Karim.
yang paling terbaik. Dan semua paham ketika Nabi SAW sakit keras, siapa yang Nabi SAW tunjuk untuk menjadi imam sholat, mengimami nama-nama besar, mengimami generasi terbaik? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Itu sosok yang beliau pilih untuk mengimami Umar bin Khattab, mengimami Uthman bin Affan, mengimami Ali bin Abi Thalib, mengimami seluruh para sahabat radhiyallahu ta'ala pada saat itu. Jelas beliau adalah ahlul Quran terbaik di dunia di tengah-tengah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa diragukan lagi. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, kalau kita ingin menjadi ahlul Quran, dan ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, maka jangan pernah meninggalkan sejarah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, karena ia adalah, atau beliau adalah yang terbaik. Beliau adalah yang terbaik sebagaimana pengakuan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala dan pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berbicara Abu Bakar terlalu panjang untuk kita sebutkan, dan di antara ayat-ayat yang terus kita baca yang menunjukkan bagaimana hebatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala adalah ayat-ayat dalam surat Al-Lail ketika Allah berfirman mulai dari ayat ke-17 dan seterusnya, wa sayujannabuhal atqa, dan Allah akan jauhkan api neraka dari orang yang bertakwa. Dan ulama mengatakan bahwa ayat-ayat ini turun untuk Abu Bakar, alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang telah memberikan hartanya untuk membersihkan dirinya, untuk membersihkan hatinya, bukan untuk riya, bukan untuk show of force, bukan untuk sombong, bukan untuk pamer, bukan agar dikatakan dermawan, bukan agar mendapatkan panggung dunia, bukan untuk pansos, bukan untuk jabatan, bukan untuk kekuasaan, bukan untuk kepentingan dunia, tapi alladzi yu'ti malahu yatazakka, untuk membersihkan diri, membersihkan jiwa, untuk menata hati. Jadi orang yang dijauhkan dari neraka adalah orang yang berinfak, bersedekah, memberi untuk membersihkan dirinya, untuk membersihkan hatinya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, dan tidak ada satupun yang punya hutang jasa yang harus dibayar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar tidak punya hutang jasa kepada siapapun yang beliau kasih, nggak punya hutang budi kepada siapapun. Illa batigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Ia melakukan semata-mata untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, dan niscaya nanti ia akan ridho dengan apa yang Allah berikan kepada dia radhiyallahu taala. Ayat-ayat ini turun untuk Abu Bakar As-Siddiq dengan ijma' para ulama. Lalu setelah Abu Bakar, ayat-ayat ini untuk setiap orang yang mengikuti jalan beliau dan langkah beliau dan amalan beliau. Maka sekali lagi, kalau kita ingin jadi ahlul Quran di Ramadan kali ini, kalau kita ingin mengkhatamkan Al-Quran di Ramadan kali ini, tidak lengkap dan tidak komplit rasanya kalau kita tidak membaca sejarah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Hadirin Allah muliakan, sekali lagi Allah yang berfirman bahwa beliau akan dipalingkan dari api neraka. Kenapa? Karena memberikan karena Allah. Ini pelajaran bagi Ahlul Quran. Ahlul Quran bukan hanya membaca Al-Quran. Ahlul Quran adalah orang yang suka memberi, suka membantu, dan ketika memberi, ia hanya ingin membersihkan hatinya, dan ia hanya ingin membersihkan dirinya. Dia nggak ingin dipuji, dia nggak ingin disanjung, dia nggak ingin dapat panggung. Dia hanya ingin membersihkan hatinya dan jiwanya sehingga murni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan terbebas dari kesyirikan. Dan dia melakukan itu bukan karena punya hutang budi, punya atau balas jasa. Abu Bakar nggak punya hutang jasa kepada siapapun.
semata-mata mencari wajah Allah, dan ia akan ridho dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Hadirin Allah muliakan, bandingkan dengan kita punya hutang budi sama orang, lupa kita sama orang tersebut. Kita punya hutang jasa sama orang, kita nggak pernah kasih dia, kita nggak pernah beri kepada dia. Lalu bagaimana kita mau meneladani Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala? Abu Bakar As-Siddiq gak punya hutang budi, hadirin, tapi ngasih, hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya hutang budi, kita nggak kepikiran untuk ngasih beliau, kita nggak kepikiran untuk kasih dia, kita nggak kepikiran untuk kasih si A, si B, si C. Padahal kita punya hutang budi dengan kita punya hutang budi sama orang tua. Ada banyak dari nggak kepikiran untuk memberikan sesuatu kepada orang tua. Kita punya hutang budi kepada mungkin kakak kita, mungkin istri kita. Pernah kita berpikir untuk bagaimana memberikan sesuatu buat istri kita? Kita punya hutang budi mungkin sama sosok yang memberikan kita hidayah, memberikan kita irsyad, memberikan kita arahan, menjelaskan jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah nggak kita kepikiran memberikan sesuatu untuk dia? Abu Bakar As-Siddiq itu nggak punya hutang, tapi beliau memberi dan memberi. Sedangkan kita yang harusnya memberi, kita nggak memberi. Kalau kita nggak bisa memberi kepada orang yang kita punya hutang budi sama dia, gimana kita meneladani Abu Bakar? Abu Bakar di level yang lebih atas. Itulah Al-Quranul Karim. Dan dijelaskan oleh Ibnu Abi Hatim bahwa ayat-ayat ini turun kepada atau tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan dikatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu membebaskan 7 orang, dan ketujuhnya itu diazab karena beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 7 orang tersebut diazab, disiksa karena beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketujuh-tujuhnya dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan 7-7-nya itu nggak pernah memberikan jasa kepada Abu Bakar. Abu Bakar nggak punya utang budi dengan mereka. 7 orang. Dan diantaranya kita kenal Bilal. Ada Bilal, ada Amir, ada Nahdiyah, ada kedua putrinya, dan ada Faiz. Jumlahnya ada 7 orang. Adapun Bilal, hadirin Allah muliakan, fashtarahu wa huwa manfunun fil hijarah. Bilal itu dibeli karena mereka budak. Jadi mereka budak, 7 orang itu budak dan beriman kepada Allah dan disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, lalu dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Adapun Bilal itu ditimpa dengan batu yang sangat besar, bahkan terkubur oleh batu tersebut saking besarnya batu itu. Lalu di saat Bilal radhiyallahu tersiksa, apa kata orang-orang musyrik pada saat itu? Lau abaita illa uqiyatan labi'nakahu. Wahai Abu Bakar, kalau engkau enggan untuk membeli Bilal kecuali dengan 1 uqiyah, maka kita akan jual kepada Anda. Jadi artinya bahasanya oleh kita mau jual budak inilah gitu. Kalaupun hanya dihargai 1 uqiyah, kalau engkau hanya mau bayar 1 uqiyah untuk Bilal, maka kita akan jual. Artinya direndahkan Bilal, ini nggak ada harganya. Jadi beli gitu. Kalau Anda nggak mau bayar 2 uqiyah atau 3 uqiyah atau 4 uqiyah, Anda hanya mau jual Anda hanya mau beli 1 uqiyah, maka kita akan jual. 1 uqiyah berapa? Jadi tergantung kondisi, kata banyak para ulama, tergantung negara atau dengan negeri, tapi secara umum 29 gram emas, 29,75 kalau nggak salah. Jadi hadirin yang muliakan, 29 gram, 1 gram berapa? 1 jutaan. Dan itu rendah bagi kalau 29. Lalu apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala? Lau abaitum illa mi'ata uqiyah la akhadtuhu.
Dijawab sama Abu Bakar Siddiq, kalau kalian tidak mau menjual Bilal kecuali dengan 100 uqiyah, saya bayar 100 uqiyah. Allahu Akbar. Dibuat skor jadi 5-1 itu. Jadi Bilal direndahkan. Jadi Abu Bakar, kalau engkau tidak mau, kalau engkau hitung-hitungan, atau kalau engkau nggak punya duit, atau kalau engkau menganggap harga Bilal cuma 1 uqiyah, dan engkau nggak mau keluarkan lebih dari 1 uqiyah untuk beli Bilal, kita akan jual buat Anda 1 uqiyah Bilal. Abu Bakar jawab, kalau kalian tidak mau menjual kecuali 100 uqiyah, saya beli 100 uqiyah. Berarti berapa? 2.900 gram, bukan rupiah, gram. Berapa 2.900 gram? Hah? Itu Abu Bakar As-Siddiq. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi bahasanya, kalau anda nggak mau beli Bilal dengan harga yang paling murah, kita jual harga paling murah. Dijawab sama, kalau kalian nggak mau jual Bilal kecuali dengan harga paling mahal, sebut angka, saya bayar Bilal. Allahu Akbar. Itu brotherhood, hadirin. Itu persaudaraan. Itu teman. Itu hubbu fillah wa bughdu fillah. Itu cinta karena Allah dan benci karena Allah. Itu persaudaraan di atas agama Allah tabaraka wa ta'ala. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Itu ahlul Quran. Ahlul Quran. Makanya Allah mengatakan, wa ma li ahadin min indahu min ni'matin tujza. Abu Bakar lakukan itu bukan karena Bilal punya hutang budi, Abu Bakar punya hutang budi sama Bilal, tidak sama sekali. Dan Abu Bakar tidak punya hutang budi kepada tujuh orang tersebut. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Semata-mata kenapa? Illa bitiqa wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Hanya mencari wajah Allah. Ketika Allah perintahkan Abu Bakar untuk hubbu fillah, cinta karena Allah, maka benar terapkan cinta karena Allah. Bayangkan. Dan bandingkan dengan kondisi kita, hadirin sekalian. Bisakah kita di level seperti itu? Sedangkan sekali lagi banyak di antara kita masih berkutat dengan bagaimana bersyukur dan bagaimana membayar hutang budi dan jasa. Itu aja babak belur. Suka lupa kita, lupa sama kebaikan orang, lupa sama nikmat yang Allah kasih melalui si A, si B, si C. Khususnya ketika kita udah sukses, lupa kita sama teman-teman kita. Lalu gimana kita bermain di level Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, atau paling nggak mendekati beliau lah, atau paling tidak meneladani beliau lah, walaupun kita tertinggal jauh. Abu Bakar sudah bukan di level bersyukur lagi kepada orang yang punya atau yang punya jasa. Abu Bakar nggak punya hutang jasa sama sekali, nggak punya hutang budi sama sekali, tapi berani mengorbankan banyak hal. Itu hal yang perlu kita camkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita, dan semoga kita benar-benar menjadi Al-Quran dan meneladani Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.